Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan Anda subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Oke, pada video kali ini saya akan share kepada teman-teman semua, yaitu satu topik komunikasi efektif. Jadi ini adalah merupakan kelanjutan dari mata kuliah dasar-dasar komunikasi. Nah, seperti apa komunikasi efektif itu? Silahkan Anda tonton videonya sampai selesai, jangan di skip supaya Anda lebih gampang untuk nanti memahaminya. Jadi silahkan ditonton ya, supaya nanti Anda sekali lagi bisa memahaminya dengan lebih baik lagi. Silahkan komen di channel nanti kalau ada yang kurang jelas. Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama saya ingin katakan bahwa di sini banyak orang cerdas secara teknis namun gagal membangun karir. Kenapa? Karena dia LCS atau Low Communication Skill. Jadi begini, banyak orang pintar itu dia secara pengetahuan bagus ya, idenya cemerlang, tetapi dia tidak bisa untuk menyampaikan apa yang ada dalam ide itu kepada orang lain. Artinya dia pintar sendiri gitu ya. Jadi kalau dia ditanya, wah dia jawabannya luar biasa tentang materi yang disampaikan. Tetapi kalau dia tapi kalau dia disuruh menyampaikan ini di depan umum, maka dia tidak akan mampu menyampaikan. Artinya apa? Ide atau konsep dan gagasan itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, ini banyak yang terjadi begitu. Bahkan kita bisa melihat ya, bagaimana orang unggul kalau komunikasinya hebat ya. Jadi ada orang yang biasa-biasa saja dalam prestasi ketika di kelas, tetapi kemudian dia lebih menonjol ketika dia kemudian bekerja. Karena apa? Dia mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Maka salah satu kunci atau skill yang harus dibutuhkan oleh seseorang, di samping dia punya kemampuan secara intelektual yang tinggi, tetapi juga dia harus mampu untuk menyampaikan ide yang ada di dalam pikiran mereka itu kepada orang lain. Artinya mampu mengkomunikasikan ide itu dengan baik. Ini yang paling bagus. Artinya apa? Secara intelektual bagus, kemudian secara verbal juga bagus. Itu yang linear. Ada yang kebalik ya. Jadi orangnya intelektualnya bagus, tetapi kemudian sangat minim bicaranya pelit, nah seperti itu ya. Tapi ada orang yang sedikit bicaranya bagus itu justru nanti lebih menonjol. Nah seperti itu banyak kita temukan ya, di kelas-kelas juga begitu banyak ya, dia cerdas sendiri seperti itu. Nah, padahal kita di dalam membangun hubungan sosial kan harus bagaimana kita berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Nah ini makanya Anda semua ya silakan harus bisa untuk public speaking ya, harus bisa biasa ngomong di depan orang lain, menyampaikan ide-ide Anda. Nah nanti ke depan itu adalah jadi modal Anda untuk bisa bekerja ya. Oke, banyak masalah muncul karena kesalahan komunikasi. Kita bisa lihat ya, banyak pertikaian terjadi karena juga kesalahan berkomunikasi. Jadi kita bisa lihat di masyarakat, negara itu bisa perang karena salah komunikasi ya, rumah tangga bisa hancur karena komunikasi yang salah, pacar juga bisa putus karena apa? Gara-gara komunikasi ya. Anak juga kadang-kadang tidak menuruti orang tua karena apa? Komunikasinya kurang bagus. Nah ini kan masalah yang muncul karena kesalahan di dalam melakukan komunikasi. Jadi sering terjadi makanya mispersepsi kalau komunikasi ini dilangsungkan dengan salah. Mungkin niatnya bagus tapi cara menyampaikannya salah, maka kemudian persepsi atau interpretasi dari orang akan menjadi salah seperti itu ya. Tapi banyak juga niat yang kurang bagus disampaikan secara baik, justru kemudian tidak menyinggung orang lain. Nah itu fakta di lapangan ya. Nah tetapi juga di samping muncul masalah, banyak juga masalah-masalah yang diselesaikan ya oleh komunikasi ya.
Jadi misalkan tadinya yang sudah pacarnya putus karena komunikasinya baik ya, kemudian nyambung lagi ya. Kemudian banyak juga rumah tangga yang kemudian tadinya berpisah karena komunikasi kurang, tapi setelah itu kemudian baik lagi karena apa? Komunikasi yang baik. Bahkan negara perang pun juga sekali demikian ya. Dia ada juru damai. Modelnya adalah bagaimana negosiasi. Negosiasi itulah adalah melalui proses komunikasi. Nah ya, bahkan banyak orang yang kaya raya ya, karena komunikasinya bagus ya. Jadi biasa sebagai MC ya, sebagai public speaking, bisa sebagai apa namanya kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan komunikasi ya. Misalkan seperti baca puisi itu kan adalah komunikasi ya. Itu justru adalah lebih produktif. Nah, bagaimana cara memperbaiki semua ini supaya tidak terjadi masalah dan komunikasi bisa tersampaikan dengan baik? Maka adalah harus memperbaiki komunikasi ya. Jadi improve your communication skill. Jadi perbaiki skill komunikasi Anda. Oke. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari kecakapan atau skill ketika kita memiliki komunikasi yang baik ya, atau bisa melakukan komunikasi dengan efektif. Yang pertama itu adalah membangun karir ya. Membangun karir itu pertama ya, seperti tadi yang bilang ya. Jadi kita salah satu profesi yang kaitan dengan komunikasi misalnya adalah wartawan ya, itu kemudian penceramah itu adalah juga apa namanya, salah satu adalah kemampuan komunikasi, yaitu untuk apa? Untuk membangun karir mereka itu ya. Nah makanya salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang ketika mau mengembangkan karirnya, maka dia harus memiliki kecakapan komunikasi yang baik. Kemudian berikutnya itu ya, jadi bisa untuk meningkatkan kerjasama ya. Jadi bisa bekerja sama. Kalau kita memiliki skill yang baik, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan kita bisa bekerja sama dengan baik kepada orang lain dalam segala hal ya. Nah itu kalau apa namanya kerjasama, apa namanya fungsi komunikasi atau skill komunikasi kita baik. Kemudian skill komunikasi kita bagus juga, itu akan berpengaruh kalau kita bekerja sebagai tim. Bukankah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada timnya? Nah, makanya kalau kita punya ketua itu dia diam-diam tidak pernah mau bicara, maka tim itu juga akan tidak berkembang seperti itu. Makanya kemampuan tim itu tergantung daripada ketua timnya. Dalam hal ini apa? Kemampuan untuk menyampaikan komunikasi atau visi misi melalui komunikasi yang baik. Nah, itulah makanya tim itu bisa dibangun. Kemudian manfaat yang lain yaitu adalah untuk negosiasi. Nah ya, tadi jadi konflik itu terjadi karena komunikasi kurang bagus, maka bisa disatukan dengan proses negosiasi ya. Kemudian Anda menjual ide. Kalau Anda punya ide yang bagus dan komunikasinya baik, maka biasanya ide ini akan tersampaikan dengan baik dan orang bisa menilai. Jika ide ini bagus, maka dia akan menjadi produktif atau bisa dijual ide itu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau Anda misalkan mau presentasi, Anda seorang ARS ya, seorang manajemen rumah sakit, seperti apa profil Anda, itu kan Anda mau menjualnya kepada orang lain. Jika orang lain kemudian yakin dengan ide Anda, maka orang bisa membelinya. Nah itu jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ya, itu bisa untuk memimpin ya. Jadi tadi seorang pemimpin yang bagus biasanya juga dia harus menjadi orator yang baik ya. Jadi dia mampu untuk menyampaikan ide, pikiran dan apa namanya rencana kerjanya dengan baik, maka itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Jarang ada pemimpin yang apa namanya kemampuan komunikasinya rendah ya. Jadi itu. Kemudian lebih produktif, jelas ya. Jadi lebih produktif dalam hal ini artinya secara kebijakan. Kalau misalkan dia mau menyampaikan sesuatu ide kepada orang lain kemudian disampaikan, maka itu dia lebih konstruktif, produktif, artinya lebih menghasilkan seperti itu. Lebih produktif dan hasil, misalkan begini ya, kalau Anda jago di dalam puisi, maka Anda menghasilkan uang banyak seperti ya. Kemudian Anda punya bakat untuk menjadi master of ceremony atau MC, maka itu kan juga akan lebih produktif seperti itu ya. Bahkan menjadi wartawan itu adalah hal yang sangat produktif untuk menghasilkan duit ya, ini ya. Kemudian berikutnya
lebih bahagia. Jadi manfaatnya maksudnya apa lebih bahagianya? Jadi kalau kita punya teman yang komunikasinya bagus ya, kemudian lebih ketika dia bicara enak didengar itu, maka dia itu justru kan bagus disenangi oleh orang lain seperti itu ya. Kemudian sekarang kita lihat ya, apa sih sebetulnya komunikasi yang efektif ya. Jadi komunikasi yang efektif adalah tersampaikannya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam kontak sosial yang baik pula. Jadi di sini kalau Anda punya gagasan, punya ide ya, itu kemudian dalam bentuk pesan Anda sampaikan. Ketika ini sudah bagus dalam artian apa yang ingin ide ini disampaikan dengan dia diterima oleh orang lain, maka itu adalah komunikasi efektif. Artinya apa? Ide saya sampaikan kepada orang lain, kemudian dia memahami ide yang saya sampaikan sebagaimana pemahaman saya, maka itu adalah bentuk dari komunikasi yang efektif. Kemudian berikutnya juga ya, jadi komunikasi efektif itu ya, komunikasi yang prosesnya dapat menghasilkan persepsi, perilaku, dan pemahaman yang berubah menjadi sama antar komunikator dan komunikan. Seperti tadi ya. Jadi kalau saya ingin menyampaikan suatu ide kepada orang lain, kemudian saya berkomunikasi dan pesan itu dia terima, kemudian sama pemahamannya seperti yang disampaikan saya dengan yang menerimanya, maka ini adalah komunikasinya berarti efektif ya. Jadi ya misalkan kalau Anda menyampaikan suatu informasi kepada orang lain ya, bahwa nanti ada kuliah misalkan seperti itu, ada kemudian apa kuliahnya misalkan seperti itu disampaikan, oh nanti misalnya kuliah komunikasi, kemudian setelah itu dia terima dengan baik, maka kemudian nanti dia akan ikuti kuliah itu, maka itu namanya komunikasi yang disampaikan itu efektif ya. Jadi frekuensi antara komunikan dengan komunikator itu berada frekuensi yang sama, dalam artian dan pemahaman yang sama juga. Berikutnya komunikasi efektif, yaitu apa yang diyakini oleh pemberi pesan dan yang menerima pesan sesuai ya. Jadi apa yang diyakini oleh pemberi pesan dan menerima pesan itu sesuai, artinya komunikan dan komunikator itu sama-sama pada frekuensi yang sama. Artinya apa yang diterima oleh komunikan sama dengan komunikator, di mana pesan itu merubah perilaku, sikap, dan pengetahuan penerima sesuai dengan harapan komunikator. Ketika ingin misalkan begini ya, seorang komunikator ingin dalam konteks misalkan mau pemberian informasi kaitan dengan supaya berhenti merokok misalkan, jadi komunikan ini menyampaikan kepada pihak komunikan ya, bahwa kalau Anda merokok nanti itu pertama buang-buang waktu, kemudian tidak baik terhadap kesehatan, buang uang, seperti itu ya. Nah ketika kemudian apa yang disampaikan oleh komunikator ini diterima oleh komunikan, kemudian berubah perilakunya, sikapnya ya, maka itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang efektif. Nah berikutnya ya, ada 4 skill dasar komunikasi yang harus dimiliki ya. Yang pertama itu dia harus mempunyai kemampuan untuk membaca, kemudian kemampuan untuk menulis, lalu ada kemampuan untuk mendengar, dan kemampuan untuk kemudian menyampaikan kepada orang lain dalam artian bicara ya. Oke. Ada menurut Stephen Covey di sini, komunikasi itu ibarat orang bernapas ya. Kita lebih banyak bicara daripada mendengar. Nah ini kalau dalam prinsip sekarang itu kan kita coba, kalau komunikasi efektif itu adalah bagaimana supaya imbang antara apa yang dikerjakan dengan apa yang diomongkan, sebetulnya linear ya. Nah ada kadang-kadang fenomena begini, magic word dan killer of word. Ada penjelasannya begini, yang killer word itu misalkan gini, ada orang yang kalau dia bicara itu selalu aja menyinggung orang lain, menyakiti, keras, dan sebagainya. Pokoknya ketika dia berbicara orang lain sudah sinis ya, sudah tidak senang sama dia, kan apa, kata-katanya kurang apa namanya baik, kemudian selalu menyakiti orang lain misalnya. Tapi kalau magic word itu adalah kata-kata yang biasanya kalau diucapkan oleh orang yang bersangkutan itu justru memotivasi, lebih produktif, membuat orang lebih bersemangat. Nah seperti itu. Nah sekarang Anda tanya diri Anda sendiri, apakah Anda pada posisi killer word atau magic of word ya. Jadi biasanya kalau ini orangnya gaul kayak ini, pasti dijauhi orang-orang lain kan gitu. Nah ini dampaknya. Jadi
ngomonglah yang baik. Karena apa? Tidak ada ruginya kita untuk menyampaikan omongan yang baik kepada orang lain, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada 7 faktor yang perlu diperhatikan ya, diperhatikan dalam komunikasi efektif ya. Yang pertama itu adalah kejelasan, yang disebut dengan clarity. Jadi kita menyampaikan pesan itu harus jelas ya kepada orang lain. Kemudian informasinya juga lengkap. Berikutnya juga adalah komplit tapi juga ringkas, concise ya. Concise itu artinya ringkas. Kemudian konkret, yaitu yang disampaikan itu nyata. Kemudian juga benar. Nah, berikutnya juga kalau menyampaikan pesan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, kapan waktunya, kepada siapa dia harus ngomong, ya bagaimana cara ngomong, pendekatan seperti apa, itu namanya consideration. Kemudian berikutnya adalah juga ketika menyampaikan pesan yaitu courteous, yaitu harus sopan ya, jadi memenuhi etika-etika tertentu ya, sehingga nanti ini yang harus menjadi perhatian ketika kita mau untuk mendapatkan komunikasi itu lebih berjalan dengan baik atau efektif. Nah, prinsip dasar komunikasi efektif itu pertama itu ada namanya respect, jadi sikap menghargai ya lawan bicara. Kemudian berikutnya ada yang kedua itu namanya empati, yaitu mampu menempatkan diri dengan lawan bicara. Ya, nanti kita akan coba ya jelaskan lebih dalam elaborasi dia. Kemudian audible, dapat didengarkan dan terdengar dengan baik, ya, itu namanya audible. Kemudian clarity atau care, jadi di sini jelas dan kita peduli kepada lawan bicara kita. Kemudian humble, ini rendah hati ya. Nah, ini yang sering disingkat dengan rich ya, jadi rich. Jadi rich itu respect, empati, audible, kemudian clarity atau care, dan humble. Sekarang kita akan lebih berdalam ya. Pertama itu respect. Respect itu memiliki sikap menghargai saat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita mengkritik atau memarahi seorang, maka lakukan dengan penuh respect terhadap harga diri dan kebanggaan orang. Jika ini terbentuk, timbul sinergi untuk membangun kinerja yang efektif secara individu maupun tim. Caranya adalah kita harus melihat, mendengar lawan bicara. Nah, ketika kita mau bicara kepada orang lain, bagaimana kita respect kepada orang itu? Pertama itu ketika kita ngomong tentu kita harus mendengarnya dengan baik, melihat lawan bicara ya. Kemudian posisinya juga harus dilihat ya. Karena kemarin itu kan sudah diani bahwa faktor yang perlu bicara pertama kita lihat ekspresi wajahnya, melihat matanya, gesturnya, dan sebagainya. Nah, dengan kita melihat teman kita pada saat lawan bicara atau mendengarkannya dengan seksama, maka itu membuktikan bahwa kita sedang menghargai apa yang dia sampaikan, seperti itu ya. Nah, apalagi kita memberikan respon, misalkan ya dia bertanya kemudian kita memberikan respon ya, atau ketika dia meminta ide kemudian kita memberikannya juga, itu kan ada jadi salah satu bentuk dari menghargai orang atau menghargai lawan bicara kita ya. Karena seperti tadi ya, kalau kita dicuekin ya pasti kita akan kurang tersinggung, seperti itu ya. Sering kan di kelas-kelas juga, jadi kalau ada dosen yang menyampaikan sesuatu materi kepada mahasiswa, kemudian kepada dosennya dia kurang senang, maka dia kurang respect terhadap apa yang disampaikan. Dia mungkin lain-lain dikerjain, main HP ya, kemudian bisa juga mungkin tidur ya, atau mengganggu orang lain pada saat itu sedang terjadi perkuliahan ya. Nah, itu fakta bahwa kita kurang respect terhadap orang tersebut ya. Tapi kalau kita respect terhadap misalkan dosen kita, ya biasanya kita mendengarkan penjelasannya, kemudian materinya juga kita ikuti. Kalau ada videonya kita tonton, seperti itu kan. Kalau ada sarannya kita ikuti. Nah, itu kan salah satu bentuk penghargaan terhadap dosen, artinya penghargaan terhadap lawan bicara kita, seperti itu. Tapi kalau disuruh bertanya, misalkan ya tidak ada yang bertanya, disuruh komen tidak ada yang komen ya, itu kan itu ya, jadi tidak respect terhadap lawan bicara, seperti itu ya. Nah, kuncinya di sini bahwa ketika kita respect terhadap lawan bicara kita, maka itu dia akan membangun trust atau building trust. Makanya kalau kita mau dipercaya orang-orang lain, biasanya ketika yang paling penting sekali adalah di dalam berkomunikasi itu ketika kita open statement. Jadi ketika Anda open statement, sampaikan
ya, intinya kemudian dengan baik dan penuh keyakinan, maka ketika orang sudah tahu dari sisi open statementnya, maka ia akan menghargai betul ya apa yang akan nanti Anda sampaikan ya. Ya seperti tadi, penghargaannya bisa dalam bentuk dia ikut full ya dalam apa yang Anda sampaikan, dengan seksama ya, itu ya. Tuh, nah, ya jika ini terjadi ya atau terbentuk ya, jadi antar tim, kalau dia misalkan dalam konteks tim, maka tim itu akan bekerja sama dengan baik ya. Tapi kalau Anda misalkan di dalam satu kelompok ada tugas dari dosen misalkan ya, tidak respect terhadap kelompok Anda, maka Anda pasti ya ikut-ikutan saja gitu ya, bahkan tidak mau bekerja, tidak mau ikut, bahkan presentasi disuruh dia tidak mau ya, bahkan disuruh minta tolong dia tersinggung. Nah, ini kan kurang respect ya terhadap pekerjaannya itu atau tugasnya atau kepada timnya tersebut. Nah, kalau Anda ingin dihargai oleh orang lain, hargai. Itu kan prinsip seperti itu. Kalau Anda ingin dihargai oleh orang lain, maka hargai orang lain. Jika Anda ingin dihormati oleh orang lain, maka Anda juga harus menghormatinya. Jadi efek itu selalu timbul ya, efek timbal balik. Jadi kalau Anda kurang hormat kepada orang lain, maka Anda juga tidak dihormati orang lain, seperti itu. Nah, ini pertama kunci ya. Kuncinya itu adalah harus respect. Kemudian berikutnya itu empati. Jadi apa sih empati? Itu kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi orang lain. Kemudian syaratnya adalah jadilah pendengar yang baik atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan dan dimengerti orang lain. Jika kita empati, berarti kita harus mendengar terlebih dahulu atau menerima feedback dari orang lain. Jadi maksudnya apa sih sebenarnya empatinya? Jadi ketika ada orang, misalkan satu contoh ya, misalkan Anda punya teman kemudian dia sedang bersedih ya. Nah, bagaimana Anda untuk berkomunikasi dengan dia? Maka ketika dia ingin curhat, kita harus lebih banyak mendengarnya, seperti itu ya. Kemudian ketika dia menangis, kita harus lebih banyak menghiburnya gitu ya. Ketika dia diam, kita memberikan bicara ya, yang tentu memotivasi dia, seperti itu ya. Makanya prinsipnya di sini kita harus menjadi pendengar yang baik, jadi good listener ya. Kalau kita berempati kepada orang lain ya. Nah, ini jangan nanti misalkan empati kepada orang lain itu justru Anda misalkan pas dia putus nampaknya, syukurlah kalau gitu kamu parah. Nah, ini kan ya kurang empati namanya ya. Atau Anda pergi misalkan ada kabar duka kemudian dari temannya, kemudian Anda pergi ke rumahnya, kemudian Anda ketawa-ketawa di sana, kan juga kurang empati namanya ya. Jadi justru itu tidak membangun empati kepada lawan bicara kita. Biasanya kalau kita empati kepada lawan bicara kita ini, dia akan berlangsung komunikasinya dengan efektif. Nah, karena itu dari sekarang Anda harus punya tempat curhat ya, supaya apa? Kalau terjadi sesuatu kepada Anda, bisa Anda curhat kepada dia dan dia bisa berempati terhadap apa yang Anda rasakan, terhadap apa yang Anda alami pada saat itu gitu ya. Jadi kita harus berempati. Kemudian berikutnya itu audible. Jadi kemampuan menyampaikan pesan agar terdengar dengan baik ya. Dapat didengarkan dengan baik. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kemampuan menyampaikan pesan agar terdengar baik, dapat didengarkan juga dengan baik. Jadi di samping pesannya baik, juga bisa didengarkan dengan baik. Itu ya, audible itu pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Itu juga panggilannya. Ada yang lain dalam komunikasi personal bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang diterima oleh penerima pesan itu namanya audible ya. Jadi kan kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang lain, yang kita sampaikan dia tidak mengerti. Kenapa? Karena dia tidak clarity, tidak jelas ya. Tidak sampai pesannya juga tidak jelas ya. Nah, karena bahkan yang menerimanya juga tidak jelas. Ini sama-sama noise di kondisinya itu ya. Nah, karena itu kita harus menyampaikan pesan dengan baik dan menjadi pendengar yang baik atau good listener. Kemudian berikutnya ada care atau clarity. Jadi perhatian akan apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga pembicara merasa diperhatikan. Jadi care maksudnya ya. Jadi kalau kita care kepada orang, maka orang itu senang bicara biasanya begitu ya. Kemudian menyimak.
secara seksama apa isi pembicaraan lawan bicara, itu juga namanya masuk dalam kriteria clarity. Ada kejelasan dari pesan sehingga tidak timbul misinterpretasi. Nah ya, ini yang apa namanya, jadi kalau kita menyampaikan pesan itu harus betul-betul clear, jangan kemudian nanti menimbulkan persepsi yang kurang bagus, kemudian orang menjadi sedih seperti itu ya. Kan biasa ini ya. Jadi kalau misalkan dalam konteks anak muda sekarang ya, misalkan si A bersahabat dengan si B ini adalah perempuan misalnya itu ya, si A ini laki-laki, karena si A ini mau juga sama si apa namanya, sama si B ini, kemudian si B ini punya pacar namanya si C. Nah kemudian nanti ketika dia melihat si C misalkan dengan orang lain, kemudian disampaikan kepada si B, karena ini saingannya, maka dia biasanya informasinya menjadi apa namanya, menyampaikannya ya tendensius ya, jadi jelek, sehingga kemudian nanti menjadi salah persepsi orang terhadap, padahal bukan itu sebetulnya. Misalnya jadi ya, dia bonceng adiknya misalnya seperti itu ya, kemudian ketika disampaikan oleh si A kan saingannya, kemudian dia menjadi macam-macam, sehingga persepsinya keliru, kemudian nanti menjadi masalah ya. Kemudian berikutnya, kalau Anda mau presentasi juga begitu ya. Jadi presentasi itu intinya sebetulnya di openingnya ya. Jadi kalau openingnya bagus ya, maka orang sudah bisa menangkap apa yang akan disampaikan. Kemudian substansinya juga ya, substansinya itu hanya menyampaikan poin-poin aja seperti itu ya. Nah dan closing juga begitu, closing itu hanya menarik kesimpulan saja, dia tidak udah diulang-ulang sebagai itu namanya clarity. Kemudian humble, jadi rendah hati. Jadi rendah hati sama berkaitan erat dengan prinsip respect tadi ya. Jadi ketika kita menghargai orang lain, biasanya dalam bicara dan konteks respect tadi itu, kita juga harus lebih rendah hati. Jangan merasa diri paling ya. Kalau kita sudah merasa diri paling, itu sudah berarti kurang bagus ya. Nah, untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari sikap rendah hati yang kita miliki, tidak dominan dalam bicara ya, tidak bentar dia aja terus ngoceh ya, seperti itu juga tidak bagus ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik juga, ini masuk di dalam humble. Jadi diminta, jadi dia sedikit ngomong lah kalau di sini ya, jadi lebih banyak mendengar daripada orang lawan bicaranya seperti itu. Ini bentuk dari rendah hati. Jadi kalau ada orang yang kita ngomong, dia aja lebih agresif gitu ya, lebih banyak ngomong, dominan, nah ini berarti dia tidak rendah hati ya. Nah itu namanya humble. Lalu bagaimana kiat sukses untuk berkomunikasi? Yang pertama, kenali lawan bicara Anda dengan baik. Dengan kita mengenal lawan bicara kita, kita bisa menempatkan diri ya, dalam artian bahwa bagaimana kita berbicara ya, kepada misalkan kalau kita lawan bicara kita orang dewasa ya, tentu kita akan berbicara dengan bahasa yang lebih sopan kepada ini. Tapi kalau lawan bicara kita itu teman kita sendiri, mungkin bahasanya juga beda. Misalkan lawan bicara kita bicara kepada atasan kita, tentu bicaranya juga berbeda seperti itu kan. Termasuk juga misalkan atasan ke bawahan, tentu bicaranya juga berbeda. Bicara kepada anak kecil juga pasti berbeda, kepada orang yang kita hormati pasti juga. Makanya kita harus mengenali dengan siapa kita bicara seperti itu ya. Kemudian kedua, jangan terlalu banyak bicara ya, jangan, jadi ngomongnya jangan terlalu banyak ya, dalam artian bahwa ngomong secukupnya dan sepantasnya ya, dan kalau bisa lebih banyak mendengar ya, artinya ini kiatnya ya. Kemudian jangan merasa kita lebih tahu dari lawan bicara, ini juga itu ya. Kalau dia misalkan si A menyampaikan suatu materi ya, misalnya kaitan dengan misalkan manajemen rumah sakit, dia saja yang paling mengetahui pada ya, belum selesai lawan bicara udah kau saya begini ya, kau menurut saya, nah itu berarti artinya kurang bagus ya, jadi komunikasinya nanti tidak sukses ya. Nah ini biasanya kalau misalkan kita berkomunikasi untuk jualan ya, kita harus berkomunikasi secukupnya, kemudian nanti dengan lawan bicara kita dalam rangka meyakinkan dia bahwa apa yang Anda jual itu bagus sekali dalam konteks kita berjualannya.
Kemudian kenali diri dan kemampuan diri sendiri. Nah ini ya, sebelum kita bicara tadi itu, jadi kita harus kenali diri kita sendiri. Kita harus siap dong dalam menyampaikan sesuatu ya kepada orang lain kaitan dengan konteks materi tertentu misalnya ya. Jadi kan kita juga begitu, misalkan dosen ya, dia mau menyampaikan materi kepada mahasiswa tapi dia sendiri tidak belajar ya, maka ya tidak akan nyampe pesannya. Jadi akhirnya menjadi ngadur. Artinya apa? Ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu di luar kemampuan dia, maka dia akan menjadi ngarang seperti itu ya. Ketika seseorang itu kurang menguasai apa yang disampaikan, dia menjadi akan ragu-ragu ya. Tapi ketika orang ya menguasai sesuatu yang dia sampaikan, kemudian bicara dengan baik, maka pasti hasilnya lebih efektif. Oke? Nah, komunikasi efektif itu intinya adalah merupakan sumber daya atau resource yang sangat berharga untuk kesuksesan Anda. Makanya dari sekarang Anda jangan jadi pendiam ya, jadi berkomunikasi, walaupun juga artinya jangan terlalu banyak nyerocos ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa untuk menempatkan itu. Karena apa? Kunci dari kesuksesan ke depan ini adalah berkomunikasi ya. Bukankah seorang sales itu modal utamanya adalah kemampuan menyediakan produk knowledge-nya ya? Itu kan intinya komunikasi. Kemampuan seseorang di dalam kampanye itu adalah kemampuan menyampaikan komunikasi juga kan, seperti itu ya. Nah makanya komunikasi inilah inti dari segala. Bahkan ya orang gila pun juga, untuk kita tahu masalahnya apa dia, walaupun dia tertutup, itu adalah ada komunikasinya yang namanya komunikasi terapeutik kalau dalam ya. Kemudian berikutnya juga misalkan ya, ketika dokter juga ya mau Anda pergi ke dokter, dia tidak tahu penyakit Anda sebelum dia bertanya kepada Anda ya. Jadi dia berkomunikasi dengan Anda, barulah dia tahu apa keluhan Anda, kemudian barulah Anda diterapi dengan benar ya. Tapi kalau Anda diam-diam, maka dia sesuai dengan persepsinya saja kemudian memberikan terapi kepada pasiennya gitu. Nah, karena itu saran saya, jadilah komunikator yang baik ya, supaya Anda bisa sukses ke depan. Salam sukses dari saya, Bang Muin. Demikian kuliah kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.